Ya teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini kami Belajar Arsitektur berkolaborasi dengan channel YouTube A345 Podcast. Ya, podcast. Ini berasal dari Jawa Timur, Jawa Timur. Saya Bondan Priastomo dari Belajar Arsitektur. Kemudian ada Mas. Saya Carlson dari A345 Podcast. Ya, Mas Carlson ini bersama dengan Mas Andi Rahman juga dari A345 Podcast. Nah, ya, kali ini kita akan membahas tentang apa yang saat ini sedang tren ya, tren in dan mungkin menakutkan atau membahagiakan, kita belum tahu sampai saat ini, yaitu tentang artificial intelligence di bidang arsitektur, AI arsitektur. Kita sekarang ini sudah ada narasumber yang luar biasa, seorang pakar di bidang AI arsitektur nomor 1 di Indonesia, guys. Iya. Siapa dia? Nah, ini dia, namanya adalah Mas, Pak atau Om? Biasanya dipanggil Om. Om. Ini ada Om Widi Cahya Yudhana. Selain pinter, pokoknya tampan, bahagia idaman para wanita. Oke, nanti kita akan langsung mengenai AI ya ke Mas Om Widi ini. Oke, Sobat, ini ya ya ini kita karena ini sedang isu yang sedang hot sebetulnya, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, AI gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup ya di satu sisi itu benar nggak sih nanti begini gitu ya. Jadi contohnya gini Mas, jadi apa benar AI itu nanti akan menggantikan peran kita sebagai arsitek gitu ya, sehingga ya beberapa tahun ke depan bisa hilang profesi kita. Monggo Mas, gimana? Ya, emang itu agak pertanyaan yang bisa iya bisa enggak menurut saya gitu ya, karena ngelihat dari perkembangan sekarang itu bisa sangat mengancam, bisa jadi teman kita mendesain ya, bisa juga gitu. Rasanya itu tergantung dari penggunanya sih, mau dikemanain si AI ini gitu sementara gitu. Karena ya kekuatan AI ini saya rasa emang sangat powerful sih gitu ke depannya, kan segala bidang gitu ya, dari bidang kesehatan ya ada, dari bidang pertahanan ya ada, sampai di bidang desain pun ada gitu. Nah, ini tinggal kita mau seperti apa gitu membawa si AI ini ke depannya sih gitu, menurut saya sih Mas. Gitu. Sebelum terlalu jauh, bisa nggak dijelaskan sedikit gitu, AI ini apa sih, Hewan apa? Siapa ini biang keroknya yang memulai ini siapa? Kenapa gitu? Si AI ini kan sebenarnya sih kayak otak kita gitu ya, sebenarnya sederhana itu kayak otak kita yang dia tuh juga bisa berpikir, dia bisa ngambil keputusan, dia bisa menganalisis gitu. Karena AI ini diciptain itu memang sebagai asisten. Inget banget kayak filmnya si Iron Man, dia punya Jarvis punya Jarvis itu kan sepertinya hal-hal yang gitu sih gitu. Si AI ini hewannya dia itu biasanya dari machine learning yang di training untuk menjadi pintar gitu, untuk do something sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu sih. Mulainya itu di tahun 50-an sebenarnya udah ada gitu. Tahun 50-an tuh sebenarnya udah ada riset pertama itu tentang catur. Saya belum lahir itu sudah ada. Sama. 2 tahun lagi. Itu aja niat diproduksi aja belum. Pertama itu tentang catur, kalau saya baca risetnya gitu tentang catur itu, yang bagaimana catur bisa melawan orang itu. Gitu. Dia bisa prediksi. Jadi dia bisa prediksi tahun 60-an, 63 itu, kalau nggak salah 63 apa 68 itu si Turing itu membuat sebuah tes untuk bagaimana si AI ini itu bisa lolos gitu. Jadi antara manusia dengan si mesin ini itu tuh seperti apa sih gitu orang melihatnya gitu. Itu terus ya udah mulai berkembang terus, boomingnya ya tahun 2002 ya pasca pandemi gitu. Itu jadi sangat nge-boom setelah semua orang tercengang dengan
Open AI kalau nggak salah ya, itu Open AI keluar yang merubah wajah-wajah selebritis terus semua itu jadi FOMO gitu. Nah itu semua AI keluar yang tadinya tuh tidak orang nggak terlalu aware gitu ya. Nggak terlalu aware itu. Iya sih. Baru sebenarnya game catur yang kita mainin itu ternyata itu ya. Itu AI. Karena dia bisa berpikir gimana caranya mengalahkan kita dari langkah-langkah yang kita ambil kan, diantisipasi gitu kan. Bener. Sebenarnya kita tuh udah menggunakan AI sejak lama, cuma kita nggak notice ya, kita nggak notice bahwa kita tuh udah dibantu oleh mereka. Karena belum meranah ke bidang kita. Ya, karena kita merasa aman saat itu. Iya. happy aja. Berarti dia kan akan semakin tahun tumbuh berkembang terus, semakin pintar karena kita selalu memberikan data di dunia gitu. Terus siapa yang kontrol dia kalau tambah pintar terus? Nah, yang mengontrol itu saya rasa sih datanya itu sendiri gitu ya. Karena AI ini kan ada berbagai macam ya, dia tuh, tapi intinya tuh saya rasa kalau saya baca itu dia akan pintar sendiri gitu, diciptakan untuk pintar sendiri. Dia itu bisa learning sendiri sesuai dengan data yang dimasukin gitu. Karena saat kita membuat machine learning itu ada dataset yang dimasukin, yang itu harganya mahal banget untuk membuat dataset tersebut gitu. Nah, dataset ini yang akan membuat si AI ini jadi pinter. Nah, isu tentang big data berapa tahun belakang ini, saya rasa sih muaranya ke situ ya. Saat itu big data terkumpul, si machine learning itu membaca, ya udah dia jadi pintar. Dan lebih ngeri lagi ketika dia, kalau selama ini kan dia dikasih data masuk ya, kita input datanya. Bisa nggak suatu saat dia ngambil data sendiri dari luar? Mungkin ya, mungkin aja. Ini kita masih asupi dia terus kan, kita suapi terus. Tapi suatu saat dia bisa makan sendiri, ngambil data dari luar, pakai sendiri, itu bisa jadi sih mungkin. Komputer digital saat ini loh ya. Nanti kan makin tahu, makin pintar mengambil keputusan kan harus ngapain. Saat itu datanya si big data, bayangin misalnya si Google aja itu datanya segambreng gitu, apapun sampai data pribadi kita ada di sana ya. Itu diambil seret, ya udah gitu. Apapun jadi gitu. Itu bagaimana si AI ini akan bekerja di masa depan rasanya. Karena saya kalau baca itu AI ini akan mencapai kesempurnaan itu harusnya tahun 2050-an. Seharusnya. Dia lolos tes Turing itu gitu. Tapi ternyata dengan perkembangan yang 6 bulannya ada 1000-an lebih aplikasi AI gitu, diprediksi itu dia akan sempurna di tahun 2030-an. Lebih cepat. Iya, cepat banget gitu. Karena udah bisa masuk ya, kita sebagai seorang desainer aja udah ngerender sih udah gampang gitu. 7 tahun lagi berarti invoice harus segera cair. Jangan sampai belum cair. Harga murah ini. Bahaya. Kalau di dunia arsitektur Mas, di dunia kita ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya saat ini ya peran AI itu dalam membantu kita, dan nanti ke depannya dia berkembang seperti apa? Oke, kalau sekarang ini kan AI yang sedang berkembang ini kan generatif artificial intelligence gitu kan, dia generatif. Dia itu mengelola gambar, image. Jadi dari text to image, text to video, text to macam-macam lah gitu. Dan base-nya tuh text gitu. Base-nya text prompting gitu ya. Untuk arsitek apa desainer lah gitu, lebih luas lagi tuh sangat membantu sekali gitu untuk memudahkan kita. Kalau saya pribadi itu mencari ide, mengkolek ide, melihat referensi gitu. Jadi mudah gitu. Yang tadinya kita kan browsing lama banget. Pinterest misal cari rumah modern di Pinterest atau di Google kan sangat abstrak ya, sangat banyak banget gitu. Kalau ini kita udah bisa menyamakan persepsi kita terhadap apa yang kita cari dengan kemampuan kita prompting. Misalnya rumah bata Andir Rahman style, misalnya aku pengen buat itu, ya udah keluarnya itu kan akan seragam atau akan sama persis. Jadi mood board, jadi akan memudahkan, meringankan isi kepala kita untuk mensortir hal yang banyak tersebut gitu. Jadi harusnya kalau kita bijak itu bisa jadi teman partner kita si Jarvis tadi gitu. Di bidang arsitek ya. Jadi kita seolah-olah arsitek punya asisten ya AI itu gitu ya. Betul sekali gitu. Kalau di
istilah AI itu kan selalu ada istilah prompting tadi Mas. Boleh dijelaskan itu apa sih sebetulnya? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Emang AI gue di sini. Terus aku tak cari dulu lagi. Kalau sepemahaman saya, prompting itu rangkaian kata-kata yang akan membentuk, yang akan menjadi perintah si AI, si machine learning itu untuk do something gitu. Karena gini, saya baca di jurnal gitu, yang generatif AI ini agak lumayan unik daripada si CNN itu Kurnifel, susah banget ingetnya, neural network lah gitu ya. CNN itu metodenya untuk menganalisis gambar. Jadi dia bisa ngelihat, menganalisis bentuk-bentuk gitu, jadi apa gitu. Tapi CNN ini tuh agak unik, dia itu mengkaburkan. Jadi data-data yang banyak itu sama dia di noising istilahnya, dikaburkan, di blur, terus di insert sama satu perintahnya itu kata-kata. Terus dia dari noising itu dia akan dibuat satu hal yang baru lagi gitu. Dari istilah kata-kata yang istilahnya prompting tadi. Nah, si prompting itu punya peran besar di generatif AI karena itu jadi kepanjangan tangan imajinasi kita. Gitu. Jadi semacam keyword gitu ya. Keyword yang dia punya tatanan. Jadi kalau sekarang tuh banyak tuh namanya prompting engineering, itu banyak juga lowongan pekerjaannya di luar negeri itu untuk jadi prompting engineering. Berarti ini Mas ya? Om ya? Salah. Oh. Ini kalau ngobrol agak serius ya Om ya. Berarti kan in the future kalau AI memang seperti itu, yang harus kita rubah adalah pendidikan di dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak kita, generasi penerusnya harus berubah pola pikir tentang arsitektur seperti apa. Yang diajar justru malah ke arah bagaimana mengolah prompt. Yang dosen siapa ya? Iya. Karena itu kalau saya begitu ya? Enggak, ini saya cuma sekedar berarti begitu ke depannya berubah. Harusnya dunia pendidikan arsitektur itu harusnya bisa menanggapi ini dengan bijak gitu. Saya nggak tahu cara menanggapinya seperti apa, tapi harus bijak ngelihat ini. Karena kan sekarang banyak yang kontra, jangan dipakai. Tapi rasanya itu nggak akan mungkin nggak dipakai gitu kan. Nggak bisa terbendung karena kan kemajuan teknologi. Gitu harusnya. Metode pengajaran dan pedagoginya yang harus berubah. Gitu untuk melihat sehingga AI ini itu bisa jadi asisten dalam mendesain gitu. Itu sih kalau di dunia pendidikan saya rasa. Tapi sejauh ini kalau dari AI sampai saat ini, dia intervensinya di dalam arsitektur itu sampai mana? Sebenarnya kan kalau di arsitek kan kita nggak hanya visual aja ya, pengalaman ruang dan sebagainya. Keteknisan. Apakah itu sudah apakah bisa membuat denah sendiri sampai gitu ya? Itu. Gitu. Ya kan? Atau baru sebatas visualnya aja dulu untuk udah sampai hal, saya nggak tahu DED itu hal teknis bukan ya? Kalau DED itu dianggap hal teknis berarti dia udah bisa gitu. Berarti sudah otomatis nggak perlu drafter berarti ya. Kalau kita pusing tuh ya beberapa penyedia itu dia langsung bisa buat denah gitu, buat denah. Yang paling gampang itu yang mulai keluar itu untuk bangunan tinggi kayak hotel, kayak apartemen, karena dia kan punya modulasi, jadi bisa dibaca gitu. Yang ada analisa efisiensi bisa diukur. Benar, yang bisa diukur tuh. Mas Carlson proyeknya hotel-hotel, apartemen. Mas nomornya berapa? Ya harus ke luar negeri. Itu sih. Nah itu bisa sampai dia gambar kerja gitu. Tapi kalau sifatnya personal kayak misalnya desainnya Mas Andi, rasanya sih masih sangat orang. Jadi Mas Andi sendiri yang ngambil keputusan itu sebagai referensi atau sebagai ya teman cari ide lah gitu ya. Tapi kalau yang terukur-ukur itu wah udah banyak banget gitu karena dia udah jadi pelakinnya Revit. Jadi yang sifatnya analisa, presisi, keterukuran, volume itu sudah lewat lah. Kayak lebih canggih dari kita. Udah yang sifatnya intuitif belum tergantikan. Belum, kecuali kita bisa membuat prompting yang benar-benar sesuai dengan kepala. Prompting intinya bisa nanti. Harusnya bisa karena kan itu ada rumusnya. Karena dari pertama saya tahu
tentang AI 6 bulan yang lalu Mas ya. Kita ngobrol 6 bulan, kurang lebih lah 6 bulan itu sampai sekarang. Promptingnya itu makin lama makin sederhana. Kalau dulu itu tuh bisa harus sampai 3 paragraf untuk membuat gambar yang sangat real. Sekarang itu paling cuman 5 kata, 6 kata itu udah sangat bagus banget gambarnya gitu. Karena asupan datanya semakin bertambah. Jadi karena LLM-nya tuh jadi makin bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau disederhanakan justru malah hasilnya harusnya semakin luas ya. Makin luas harusnya. Harusnya kan. Tapi ini enggak. Enggak, ini makin pinter dia. Atau berdasarkan komputer siapa yang kita pakai. Karena dia generate dari yang data yang kita pakai di komputer itu Enggak, karena dia by server. Semuanya server. Jadi servernya di cloud itu ya. Iya, di cloud. Jadi semuanya itu jadi di semuanya server. dari Tapi sebenarnya yang disampaikan Mas tadi masuk akal loh. Kita kan kalau pakai device misalkan kan ini sudah Om Widi banget gitu loh. Jadi dia baca ke sini nih, oh ini karakternya Om Widi ya ada di device ini, diambil gitu. Itu kita bisa sangat personal. Kita bisa buat training model sendiri. Nah, misalnya nih ini yang sepemahaman saya, maksudnya saya yang coba-coba gitu. Kita anggap bener kok. Ya aku dibaca sama netizen yang lebih tahu. Pokoknya oke gitu ya. ngomong apa oke. Bahaya ini. Jangan hujat ya. Jadi kita di Mac nih ada yang bisa install sendiri di lokal gitu. Jadi kita bisa buat training sendiri gitu. Jadi training. Jadi misalnya nih Mas Andi Rahman dengan polanya kayak gitu di training, nanti si AI itu akan membaca itu. Gitu. Jadi dia akan tidak lepas dari apa yang di training. Karena dia by data, semuanya tuh by data gitu. Tapi sekalinya dia ngambil yang dari privasinya Mas Andi Rahman tadi, itu bisa diadopsi oleh orang lain ya berarti? Kalau modelnya itu tak ambil, keywordnya pentingnya itu tuh si modelnya itu. Karena jadi banyak yang free itu di penyedia model free itu yang Stable Diffusion itu kan dia free gitu, kita bisa ngambil modelnya gitu. Nah itu kita jadi punya data barengan, kurang lebih outputnya jadi sama. Tapi kalau kita bisa buat yang lebih spesifik gitu, itu akan spesifik banget. Gitu, tergantung data sih. Saya berharap klien-klien nggak denger ini sih. Tapi kan gitu tetap nggak bisa ya Mas ya. Misal ini kan ada klien ya, karena ada isu yang berkembang begitu ya. Nanti kalau ada AI ini sudah nggak perlu arsitek nih, karena klien sudah tinggal masukkan data saja. Yang penting dia pandai mengolah itu, masukkan prompt, tahu caranya gitu ya. Terus dia juga mempelajari sektor meskipun sekilas gitu ya. Kebutuhan ruang dia masukkan, semua itu dimasukkan dalam prompt, terus dia akan keluar sesuai dengan kebutuhan dan karakternya dia. Itu apa bisa terjadi? Untuk sekarang sih masih sebatas visual. Jadi dia belum ngukur metrik. Kecuali yang generatif yang udah jadi plugin di Revit gitu. Tapi yang secara umum kayak generatif AI yang di Midjourney, Blue Willow, dan itu dia masih image. Jadi saat dia bisa buat denah tapi tidak terukur gitu. Masih aman lah sedikit gitu. Belum gitu. Jadi yang tergantikan adalah kalau di proses kita desain sekarang ya adalah konsep sampai skematik tergantikan. Dari desain development. Programming ke sana belum. Ada lowongan dong. Skematik udah. Karena itu ya jadi banget sih menurut aku ya, di pencarian bentuk itu jadi lebih cepat sih. Pencarian bentuk. Di tempat kerja saya dulu itu kan ada sampai ratusan arsitek ya. Terus satu tim itu ada 5-6 orang. Kerjanya tuh bikin opsi, Mas. Skematik, 20 market, 10 market, berapa kali opsi. Dan sekarang tergantikan berarti itu ya. Karena sekali prompting itu kita bisa dapat 4. Bisa diiterasi, bisa ratusan. Itu pun harus render, berhari-hari begadang ya. Ini cuma bersekian detik ya. Sekian detik. 1 menit ke depan form besar. Oh iya ya, minim. Coba dicek perusahaannya tadi udah mecat berapa? Sudah tinggal berapa sekarang? Saya membayangkan ke depan biro-biro seperti apa ya kalau format pakai itu ya. Formatnya
yang lebih, maksudnya sekarang tuh masih agak oke gitu karena dia masih visual lah gitu. Iya, belum lebih dalam lah ya. Belum dalam. Tapi kalau nanti udah mulai berkembang dan dia bisa ngelihat metrik, udah. Iya sih. Jadi kita tinggal prompting buat rumah dengan 3 kamar 3x3 gitu. Jadi. Padahal di komposisi V terbesar tuh di konsesional skema. Gimana nih? Ini sudah bisa kita simpulkan berarti. Tapi tetap ada ini ya, tetap ada unsur yang belum diwadahi sama AI tadi ya. Personalnya tadi loh. Iya. Iya kan. Kalau misalkan kita sama klien kan ngobrol, kita pelajari karakter orangnya gimana, hidupnya gimana, dan sebagainya. Respon site, respon kondisi lingkungan. Itu untuk saat ini belum ya. Belum ketemu sih tepatnya. Belum ketemu. Jangan dicari. Tapi dalam waktu dekat jangan diberi. Karena kalau yang udah gabung sama IoT gitu, Internet of Things gitu kan, yang dia bisa baca cuaca, matahari gitu-gitu itu kan terus jadi umum ya, itu bisa ya. Tapi belum bisa membaca tetangga yang cerewet, belum bisa membaca Pak RT yang banyak kan. Tapi tinggal ditulisin aja nanti promptingnya. Tinggal dimasukkan datanya. Sebelah kiri wallnya di blok, gak usah dikasih jendela. Nah, berisik gitu. Mas, tapi kan gini ya Pak, arsitektur itu kan nggak hanya desain ya. Ada desain, ada pelaksanaan ya. Nah, dari sisi desain mungkin ya memang akan sangat terbantu loh ya dari AI tadi karena kayak semacam asisten itu ya. Tapi dari sisi pelaksanaan kan tetap ya itu ya peluang kita ini sebagai arsitek tetap sangat penting ya, karena kan itu kaitannya sama bagaimana desain itu diwujudkan dalam karya nyata, dan itu kan perlu sentuhan manusia, pengawasan, craftsmanship, tukang, semuanya gitu kan. Itu Mas nggak ke situ kan arahnya nanti. Kalau sekarang sih belum terlihat sampai situ sih gitu. Jadi orang yang bagian build-nya menciptakan itu menjadi bentuk nyata tuh belum sih. Belum tersentuh rasanya gitu. Dia yang ini printer 3D yang skala 1:1 kan sekarang berkembang juga ya. Iya. Jadi kayak itu dikombinasikan Mas. Itu perencanaannya yang itu printer 3D yang pelaksana jadi digabungkan. Sudah kita tapi untungnya printer 3D masih mahal. Iya. Iya. Tapi dengan AI semua akan bisa jadi murah. Karena risetnya gencar banget ke arah situ. Risetnya gencar banget gitu. Karena kan mau nggak mau orang akan berpikir tentang kecepatan, orang akan berpikir tentang kesimpelan gitu. Tapi ini masih ada perdebatan Mas terkait AI ya di dunia arsitektur ya, kita spesifik ya kita ya. Ada satu hal yang tidak bisa ya ini pro kontra ya, tapi saya minta pendapat Mas Widi bagaimana ke depan. Pro kontra bahwa yang tidak bisa nantinya digantikan oleh AI itu adalah rasa. Jadi tiap arsitek kan punya rasa ya, rasa yang akan membuat desainnya itu beda sama arsitek yang lain gitu ya. Rasa itu sangat manusia itu ya, sangat personal, sangat manusia. Apa memang betul demikian Mas? Kalau saat ini sih rasanya iya gitu, karena part itu si AI itu tidak bisa membaca itu, karena dia membacanya itu ya atau tidak aja kan, karena berdasarkan data bilangan biner lah palingnya 0, 1 ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Untuk rasa itu rasanya belum lah gitu, belum sampai di situ gitu. Enggak, masih aman berarti Mas. Masih aman. Tapi masih aman lah. Lain ini kalau menurut saya ya, ada memang arsitek yang rasa tadi Mas, tapi ada kebutuhan dari publik, dari masyarakat yang mungkin tidak memerlukan itu Mas. Ya, saya punya betul. bangunan, Ya. bentuknya seperti ini jadi dan sebagainya. Nah itu yang saya rasa yang terserang langsung itu kan, dan itu juga nggak sedikit kan. Iya, betul. Yang nggak klien yang tidak mempedulikan rasa tadi ya.
populasinya rasanya sih lebih banyak itu. Iya. Populasinya. Karena ya bangunan kebutuhan primer gitu Iya. kan, artinya tetap butuh. Tapi kan yang nggak butuh rasa itu memang nggak butuh arsitek. Jadi nggak mengurangi pasar kita. Tapi kalau kayak arsitektur yang dalam artian menjadi sebuah komoditi, tanda kutip, kalian developer, Iya. itu kan Ya, ya, Oh, itu itu bisa, tidak perlu. itu bisa ya. Iya, makanya Iya. itu lebih ke bukan ke karya Iya. tapi ke produk Iya betul. produksi ya. itu yang akan tergantikan. Iya, iya, iya. Waduh, klien-klien saya ada. Kliennya kausan. Saya juga gimana? Untung saya urban design. Ya, nanti kan arah situ juga. Aku sedang riset ke situ ya. Iya, iya. Om Widi ada pesan nggak buat Ya kita generasi arsitek saya lah ya, arsitek dan lah generasi ya. kita ke bawah? Apa yang perlu kita siapkan mungkin ya untuk mengantisipasi ini, apa yang perlu ya kita persiapkan lah. Apa ya, kalau selama saya belajar ini saya coba untuk apa namanya, ini tuh untuk apa, ini tuh mau untuk apa, untuk bagaimana gitu, terus mau seperti apa gitu. Nah itu dulu sih yang harus disadari, jadi punya kesadaran untuk ini tuh mau untuk apa gitu. Terus kedua itu adalah kemampuan knowledge terhadap kesadaran dalam menentukan. Karena AI itu akan menyajikan banyak hal dan dia bisa sangat random, bisa sangat bermanfaat atau bisa sangat tidak bermanfaat, bisa jadi waste. Ya. Nah itu orangnya harus sadar dalam bisa memilih itu, jadi kan harus punya knowledge itu, jadi punya pengetahuan hal itu sih, menurut saya sih itu Artinya paling dasar. tetap berarti pendidikan atau pengetahuan tentang arsitektur di Iya. profesi ini ya tetap diperlukan. Harus, karena kalau enggak nanti yang keluar itu garbage aja gitu. Iya. Itu jadi polusi. tetap inilah apa, tetap manusia tetap mengambil peran penting ya. Iya, untuk ngambil keputusan. Jadi bagaimana teknologi ini apakah nanti akan sangat membantu kita dari sisi dalam posisi positif atau negatif tergantung kita ya. Berarti mungkin kalau itu dioperasikan oleh misalkan orang yang tidak paham arsitektur, kita ngeprom arsitektur, bisa jadi produk yang dia pilih itu salah. Iya, bisa jadi, Iya kan? karena Iya, dia iya. tidak mempertimbangkan banyak hal Iya. saat Ya. Misalkan orang-orang awam yang hanya bisa AI, Iya. ini prompt tahu, tapi dia kan nggak punya background knowledge tentang arsitektur yang luas ya, karena kaitannya kan sama banyak hal dan pengalaman. Itu juga yang keluar juga sebetulnya juga tidak akan berkualitas gitu ya istilahnya. Karena ya kalau di teknologi kayak di komputer gitu kan garbage in, garbage out gitu, selalu kayak gitu sih. Jadi apa yang Iya, masuk itu akan ya sesuai dengan yang keluar. Tapi malah justru juga berbahaya kalau seperti itu ya. Iya, bahaya Yang juga. memakai Iya. orang awam yang Dia ada tadi. mempercayai AI, ternyata setelah dibangun Nah, terjadi hal yang fatal kan bahaya juga ya. Makanya itu kemampuan knowledge sebelum menggunakan itu dan kesadaran saat menggunakan itu jadi penting. Iya. Kalau enggak kita yang akan dikontrol sama si AI. Iya. Karena kekuatan kita Iya, sebagai iya. manusia itu ada pengkontrol. Iya. Karena tanpa itu udah kita lost. Iya. Bisa jadi kita nanti juga akan punya peran untuk mengedukasi itu ya. Iya. Dari sisi itu ketika perkembangan ini terjadi dan kita melihat ini kalau tidak dipergunakan secara bijak akan sangat berbahaya. Ya akhirnya kita sebagai arsitek profesional mengedukasi masyarakat. Bener. Kan itu juga hal yang terjadi di Google keluarkan si ahli AI-nya. Itu karena dia ini kalau diterusin bisa membunuh manusia. Membunuh itu secara harfiah atau Iya, itu iya. kurang paham. Jadi dibutuhkan sesuatu rule Iya betul. untuk mengatur tersebut. betul, Karena betul, kalau betul. enggak ya itu Berbahaya, jadi sangat betul. berbahaya Iya, sekali gitu. Karena itu kayak pedang sama pisau lah. Iya.
makin mempelajari ini sebenarnya ada ketakutan juga, ada ketakutan gitu. Itu tadi kata kuncinya, Mas. Semakin mendalami, semakin takut. Gak usah mendalami kita. Aku tak pindah ke jurusan komputer. Aku tak pindah ke jurusan elektro. Aku tetap sales. Mas Adi apa?